Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir dari melanjut daripada kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis dari Rasulullah dalam babul qanaah, tentang keutamaan qanaah dan afaf, menjaga kehormatan diri dan iktisad, sifat bersedang-sedang dalam penghidupan. An Amr bin Taghlib, kama qala radhiyallahu anhu, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu amin. Wa an Amr bin Taghliba bi fathit ta al-musanna, dari Amr bin Taghlib dengan memfathahkan ta yang bermusanna bertitik dua, fauqu di atas, wa iskanil ghain, dan mensukunkan ghain yang mu'jamah yang bertitik, dan mengkasrahkan lam. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW utiya bimalin, bahwasanya Rasulullah SAW didatangkan dengan harta, au sabien, atau satu tawanan. Faqassamahu, maka Rasulullah SAW membagikan harta itu tadi, membagikan siapa Rasul, hu akan harta tadi atau sabien atau tawanan tadi. Fa'atori jalan, lalu Rasul memberikan siapa Rasul SAW akan beberapa orang laki-laki. Wa taraka rijalan, dan meninggalkan siapa Rasul SAW akan beberapa orang laki-laki. Jadi sebagian diberi, sebagian tidak diberi, ditinggalkan. Wa taraka rijalan. Fa balaghahu anna alladziina taraka atabu, maka sampai kepada beliau Rasulullah SAW bahwasanya orang yang taraka yang beliau tinggalkan itu atabu, mereka mencela, ya tidak yang gerundel maksudnya. Kok Rasul ini saya tidak diberi, kok ini fulan-fulan ini diberi. Lalu kedengaran itu sama kepada Rasul. Fahamidallah, maka Rasul langsung berkhutbah dan memuji Allah. Summa asana alaih, menyanjung Allah. Maqala amma ba'du, adapun setelah itu kata Rasul, fa wallahi, demi Allah, inilah uti rajula wa ada rajula, sungguh aku memberi seseorang dan meninggalkan orang yang lain yang tidak saya beri. Waladhi ada'u, dan orang yang saya tinggalkan yang tidak saya beri, itu ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, lebih dicintai di sisi saya, minaladhi uti, daripada orang yang saya beri. Walakin uti aqwaman, jadi orang yang saya tidak beri itu justru lebih saya cintai daripada orang yang saya beri. Hanya saja saya memberi uti aqwaman, berapa kelompok orang, 5 aro, karena apa-apa yang saya lihat fi qulubihim, dalam hati mereka, minal jaza wal hala, daripada keluh kesah, sama al jaza wal hala, daripada keluh kesah. Wa akilu aqwaman, dan saya serahkan beberapa kaum, ila ma ja'alallah, kepada apa yang Allah jadikan di hati mereka, fi qulubihim minal ghina, daripada kekayaan hati, wal khair, dan kebaikan. Minhum Amr bin Taghlib, di antara mereka adalah Amr bin Taghlib yang meriwayatkan hadis ini. Qala Amr bin Taghlib, maka Amr bin Taghlib mendengar pidato Rasulullah itu. Fa wallahi, demi Allah, ma uhibbu annali, saya tidak suka bahwasanya untukku dengan kalimat Rasulullah tadi SAW, humran na'am, unta yang kemerahan. Jadi saya tidak suka kalimat Rasulullah itu ditukar dengan, meskipun ditukar dengan unta yang kemerahan dikasihkan kepada saya, terus Rasulullah tidak mengucapkan kalimat itu. Ini kalimat itu lebih berharga dari, maksudnya kalimat itu lebih berharga menurut saya daripada unta yang kemerah-merahan. Yaitu tadi itu, jadi kalimat yang mengatakan bahwa saya serahkan berapa kaum, ini karena saya tidak beri, saya serahkan mereka kepada apa yang ada dalam hati mereka berupa kekayaan hati. Yang Allah berikan pada mereka daripada kekayaan hati, di antara kaum itu adalah Amr bin Taghlib. Maka senang dia dan mengatakan bahwa kalimat itu lebih berharga bagi saya daripada unta yang kemerah-merahan, humrun na'am. Kalau sekarang kendaraan yang paling mahal, ya, 527. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, Rasul bersabda, al-yadul ulia, tangan di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang kau tanggung, maksudnya kau tanggung nafkahnya. Jadi nafkah itu harus dimulai dari orang yang wajib kita nafkahi. Jangan kita sedekah kemana, tapi sedangkan yang wajib dinafkahi tidak disedekahi. Wa khairu shadaqati, sebaik-baik sedekah adalah an dhuhri ghinan, dalam kekayaan, dalam kecukupan. Maksudnya sebaik-baik sedekah itu adalah dalam keadaan dia masih sehat, masih cukup. Jangan nunggu wis matang-matang baru sedekah.
Sudah sakit-sakitan, sudah baru sedekah. Waktu sehat, dah ingat. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah waktu dia masih sehat, masih dalam keadaan cukup. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Dan siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaga dia, menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkan dia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini lafaz punyanya Bukhari adalah lafaz Bukhari, lafaz Muslim akhsar. Lafaznya Muslim lebih pendek. Dari Abi Sufyan, Suhail bin Harb radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tulhifu fil mas'alah. Ya, Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian la tulhifu fil mas'alah. Jangan kalian memaksa dalam meminta. Meminta sesuatu pada orang, jangan kalian memaksa. Fa wallahi, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'an. Tidaklah meminta kepada aku siapa seorang pun dari kalian akan sesuatu, fatukhrija lahu mas'alatu minni syai'an wa ana lahu karihun wa yubaraka lahu fima a'taitu. Lalu tukhrija lahu mas'alatu, lalu mengeluarkan, ya, mengeluarkan lahu untuk dia, untuk ahad, untuk orang itu tadi, apa masalah itu permintaannya, mini dari diriku, syai'an sesuatu, wa ana lahu karihun, sedangkan aku terhadap sesuatu itu tadi tidak suka, fa yubaraka lahu fima a'taitu, lalu diberkahi lahu baginya, bagi ahad tadi, fima a'taitu, dalam apa yang saya beri. Maksudnya janganlah kamu minta, dalam meminta-minta itu jangan kamu maksa. Sebab demi Allah, kata beliau, tidak ada seorang pun minta kepada saya sedangkan dia itu maksa. Ya. Sehingga akibat karena maksa itu hanya saya mengeluarkan, atau permintaan tadi bisa menyebabkan saya mengeluarkan sesuatu dari yang saya miliki sedangkan saya tidak suka, maka dia tidak akan diberkahi dalam apa yang diberikan itu tadi. Dan hukumnya haram, orang minta paksa, hukumnya haram. Kalaupun diberi, itu pemberiannya itu haram dia terima karena paksa. Dimakan, makanya uangnya jadi haram juga. Memberi paksa. Kalaupun tidak paksa, yang mirip dengan meminta paksa ini, minta di hadapannya orang supaya dia tahu kalau di hadapannya orang mungkin orang itu malu, tidak akan kalau tidak memberi. Makanya dia kepaksa memberi. Nah, ini juga termasuk. Denda. Iya, termasuk denda, tapi itu juga ada pembahasan sendiri dari Imam Malik. Apakah boleh pemimpin itu memberi takzir berupa harta? Takzir itu hukuman yang tidak dibatasi dalam Quran atau hadis. Apakah boleh pemerintah itu, qadhi itu memberikan hukuman berupa harta? Itu khilaf. Mazhab Maliki masih membolehkan denda-denda tertentu, ya, itu masih dibolehkan menurut mazhab Maliki, sedangkan mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Allahu a'lam. Kemudian dari Abi Abdurrahman bin Malik Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kunna inda Rasulillah. Kata Auf bin Malik ini, kami berada di Rasulullah SAW, di dekat Rasul. Tis'atan atau sama itu sab'an. Ya. Ada 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Faqala, ala tubayyuna Rasulullah. Kata Rasul, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasul SAW, kepada saya? Wa kunna hadithi ahdin bi bai'atin. Dan kami hadithi ahdin, baru daripada ahdin masa kami, waktu kami dengan baiat dengan Rasulullah. Ini kami barusan membaiat Rasul. Tapi Rasul mengatakan lagi, tidakkah kamu membaiat Rasulullah? Padahal kami barusan berbaiat. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah, kami telah berbaiat pada Anda ya Rasulullah. Qala ala tubayyuna Rasulullah, diulang lagi. Tidakkah kamu berbaiat pada Rasulullah? Fa basadna aidina, maka kami hampar, kami ulurkan tangan kami. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah, kami telah membaiat Anda ya Rasulullah. Fa'ala manubayyi, sekarang kami membaiat Anda atas apa? Alama, atas apa? Atas sesuatu apa kami membaiat Anda sekarang? Qala ala anta budullah, itu kalian menyembah kepada Allah, la tusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, wa sholatil khamsi, salat 5 waktu, wa tuti'u, dan kalian taat, ya, kepada pemimpin, wa asaru kalimatun khafiyah, Rasul melirihkan suaranya dengan kalimat yang tersembunyi, tidak kami dengar, wala tas'aluna syai'an. Ya, Rasul mengatakan, jangan kamu meminta kepada orang sesuatu apapun. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar yaskutu sautu hadim
maka sungguh aku melihat sebagian dari nafar daripada kelompok orang yang, maksudnya kelompok orang yang bertujuh tadi, berdelapan atau bersembilan tadi, saya lihat setiap orang dari mereka yaskutu sautu ahadihim, jatuh cambuk dari seorang dari mereka, fama yas'alu ahadan, maka tidak meminta siapa ba'dhu ulaika itu tadi untuk ahadan kepada seorang pun untuk mengambilkannya, untuk mengambil siapa ahad itu kepada orang yang ba'dhu ulaika tadi, iau akan cambuk itu tadi. Jadi sampai kan Rasul berbayat ya, terakhir jangan kamu syirik begini-begini, terakhir jangan kamu suka meminta kepada orang. Hanya saking memeganginya orang-orang ini kepada sabda Nabi, sampai cambuknya jatuh tuh dia tidak minta orang untuk ngambilkan, dia ambil sendiri. Karena saking tidak maunya minta. Ya, radhiyallahu anhum ajmain itu. Jadi saking anunya sahabat itu. Dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, la tazalul mas'alah bihadikum hatta yalqallahu ta'ala. Senantiasa masalah meminta tetap ada pada diri seorang kalian sampai ahadikum tadi yalqa, berjumpa siapa ahadukum tadi kepada Allah Taala, walaysa biwajhi muz'atul lahmin, dan sedangkan tidak ada di wajahnya satu potongan daging pun karena malunya kepada Allah. Ini orang senantiasa orang itu minta-minta sampai meninggal dunia. Ya, karena tidak ada rasa malu, maka dia nanti menghadap kepada Allah sedangkan wajahnya ini tidak ada daging. Ya. Terus dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, itu al-muz'ah dengan mendomakan mim, mensukunkan zai, ain muhmalah yang tanpa titik, maknanya kit'ah, potongan. Dari Abdullah bin Umar juga bahwa Rasul SAW bersabda, qol ana Rasul qala wa ala mimbar, sedangkan beliau Rasul berada di atas mimbar, wa dzakara shadaqah, Rasul menyebut sedekah, wa ta'affuf anil masalah, menjaga kehormatan diri dari meminta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wa yadul ulya hiyal munfiqah, tangan di atas adalah yang memberi infak. Wa sufla hiya sa'ilah, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Muttafaqun alaih. Dari Bukhari Muslim. Riwayat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum, siapa orang yang meminta kepada manusia amwalahum, hartanya manusia tadi, takatsuran, dengan niat berbanyak-banyakan harta. Jadi minta bukan karena kebutuhan, bukan karena dia sangat mendesak, tapi supaya jadi profesi, supaya menjadi profesi minta itu supaya berbanyak-banyakan harta. Ya. Fa inna ma yas'alu jamron, hakikatnya dia meminta bara api, hakikatnya dia meminta bara api. Fal yastaqil aw yastakthir, hendaknya dia yastaqil, mempersedikit, atau yastakthir, atau memperbanyak. Ya, seolah-olah dia meminta daripada api neraka. Silakan mempersedikit, silakan memperbanyak. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'alah takaddun yakutu biha rajul wajh. Sesungguhnya masalah minta-minta itu adalah kaddun, adalah cakaran. Yakutu biha rajul, yang mana seorang itu yakudu, mencakar dengannya, dengan meminta-minta itu wajahnya sendiri, seolah-olah dia mencakar wajahnya sendiri. Illa yas'al rajul sultanan, kecuali kalau meminta seorang lagi kepada sultan, kepada pemimpin, au fi amrin la budda min, itu dalam perkara yang harus, maksudnya minta kepada pemimpin, minta haknya dia, yang memang pemimpin itu harusnya memberikan hak itu. Itu pengecualian kalau dia meminta haknya. Atau perkara yang memang harus diminta, seperti menagih hutang, sebagainya. Itu tidak apa-apa, memang sudah menjadi apa? Hak, sudah menjadi kewajiban. Kemudian dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man asabatu faqatun, siapa yang tertimpa kemiskinan, faqah fa anzala bin nas lam tasudda faqatah, lalu dia anzalaha, lalu dia mensinggahkan faqah itu dari kemiskinan tadi kepada manusia, lam tusadda faqatuh, maka tidak akan tertutup kemiskinannya. Jadi, siapa yang punya kemiskinan, dia keluhkan kepada makhluk, dia keluhkan kepada manusia, tidak akan tertutup kemiskinannya. Wa man anzalaha billah, siapa yang mensinggahkan kefakirannya itu kepada Allah, fa yusikullahu lahu birizqin ajilan aw ajilan, maka yusiku, Allah akan menghampiri dia baginya dengan rezeki, akan menurunkan rezeki yang baik ajil, cepat ataupun lambat. Allah akan menurunkan pada dia rezeki untuk menutupi kefakiran. Ya, karena makhluk semua ini makhluk Allah, maka kita singgahkan kepada Allah.
Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi hadis hasan. Yusiku ayyusri, maknanya yusiku itu Allah mempercepat, Allah akan mensegerakan bagi dia dengan rezeki, baik cepat atau lambat. Dari Thauban radhiyallahu anhu qala Rasul bersabda, "Man takaffala," ya, siapa yang takaffalali, siapa yang menjamin untuk saya, kata Rasulullah, ala yas'alan nas, agar dia tidak meminta kepada manusia syai'an, sesuatu apapun, wa atakaffalu lahu bil jannah, dan aku akan menjamin bagi dia surga. Jadi Rasul bilang di sahabatnya, siapa di antara kalian yang saya menjamin untuk saya bahwa dia tidak akan meminta-minta kepada orang, saya akan jamin dia surga. Siapa? Maka fakultu ana, maka Thauban menyaut, saya ya Rasul. Bahkan la yasalu ahadan syai'an, maka semenjak itu Thauban tidak meminta kepada seorang pun sesuatu apapun. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari Abi Bishr Qabisah bin Mukharik radhiyallahu anhu qala, tahamaltu amalatan fa Rasulullah as'alu fiha. Tahamaltu amalatan, saya membawa satu bawaan. An yaqwa qitaluna baina fi wa baina insanu bainahum ala malin yatamalatu wala nafsi. Ya. Jadi saya menanggung, ya. Bukan membawa barang itu. Tahamaltu hamalatun, saya menanggung satu hamalah, satu tanggungan. Maksudnya tanggungan di sini adalah tanggungan untuk memberikan sesuatu kepada kaum ketika terjadi peperangan antara dua kabilah. Maka orang ini menanggung satu tanggungan untuk islah, untuk mendamaikan dua kabilah ini. Fa'ataitu Rasulullah, maka saya mendatangi Rasulullah SAW, kata Qabisah. As'alu fiyah, saya meminta kepada Rasulullah fiyah tentang hamalah tadi, tanggungan saya yang harus saya tanggung. Faqala akim, duduklah kamu sini, tinggallah di sini, hatta ta'tiyana shadaqah, sampai datang kepada kami shadaqah. Fa na'muru laka biha, maka kami akan memerintahkan untukmu biha dari shadaqah itu. Faqala ya Qabisah, tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi talatah. Meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk seorang dari tiga orang. Seorang daripada tiga ini. Rajulun tahamala hamalatan, itu orang yang menanggung satu tanggungan untuk mendamaikan orang, dan itu membutuhkan uang untuk mendamaikan orang itu. Fahalat laul masalah, maka boleh bagi dia meminta hatta yusibah, sehingga dia memperoleh hamalah tanggungannya tadi. Summa yumsik, kemudian dia menahan diri, tidak boleh meminta lagi setelah itu. Warajulun, ada orang aidon juga asabatu jaihah, terkena jaihah, terkena wabah, penyakit. Jaihah itu asalnya penyakit pada tanaman, terkena wabah. Jadi orang bertani tapi kena hama, habis hartanya. Ijtihad malau, atau terkena musibah hartanya, sehingga dia bangkrut karena musibah itu tadi, dia nggak bisa usaha lagi. Halat laul masalah, halal bagi dia meminta. Meminta sampai apa? Hatta yusibak qiwaman min ash. Bukan meminta terus, meminta sampai dia memperoleh kiwam, harta yang bisa menopang kehidupannya lagi. Meminta sampai cukup untuk modal lagi, dia usaha lagi. Bukan minta terus. Au qala sidadan min aishin, atau penutup daripada penghidupan. Sidad, penutup daripada penghidupannya. Warajul asabu faqah, atau orang yang tertimpa kefakiran. Hatta yaqula talatatu min dawil hijah, hingga berkata tiga orang dari orang yang memiliki akal yang sehat min qaumi, dari kaumnya. Laqad asabat fulanan faqatun, sungguh telah menimpa kepada fulan apa faqatun, kemiskinan. Fahalal daul masalah, maka halal bagi orang yang fakir tadi untuk meminta-minta hatta yusibak qiwaman min aishin, sampai dia memperoleh qiwaman, satu penopang daripada aish, penghidupannya. Aqala sidada min aishin, atau penutup daripada penghidupannya. Fama siwahuna min masalah ya Qabisah suhtun, maka apa-apa yang selain yang tiga tadi daripada masalah permintaan atau meminta-minta, wahai Qabisah, itu suhtun, itu makanan haram, itu harta haram. Yaqulu sahibu suhtan, yang memakannya apa sahibu pemiliknya suhtan secara haram. Riwayat Muslim. Hamalah itu ayat qital, itu terjadi peperangan atau sebangsanya antara fariqain, dua kelompok. Lalu yusli insanun, seorang mengislah antara dua kelompok itu, bainahum ala malin, mengislah atas dengan syarat memberikan satu harta. Lalu dia tahammal, dia menanggung harta itu. Yaltazim ala nafsih, mewajibkan dirinya untuk membayarkan tanggungan harta tadi untuk mendamaikan orang. Jaihah itu afat, penyakit, tusibu mal insan, yang menimpa harta manusia. Kiwam dengan kasrokof atau fatah kowam, itu mayakum bi amrul insan, apa-apa yang menjadi tegak dengannya perkara manusia berupa harta. Min malin wa nahu, itu semaksudnya. Sidat itu mayasudu hajatal mu'wis,
yang menutupi hajatnya orang yang memerlukan, wa yakfi mencukupi dia. Faqah itu al-faqr, kefakiran. Hija itu al-akal, akal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasul bersabda, laisal miskin alladhi yatufu ala nasi tarudul luqmatan. Bukanlah orang miskin, orang yang yatufu berkeliling kepada manusia, lalu dia diberi satu suapan atau dua suap, tamrotan, satu butir kurma atau dua butir kurma. Walakin miskin, tetapi orang miskin alladzi la yajidu ghinan yughni, itu orang yang tidak mendapati kecukupan untuk mencukupi dia, wala yuftanu lahu, dan tidak diketahui oleh manusia bahwa dia miskin. Orang tidak tahu kalau dia miskin. Fa yatasaddaq alaih, maka diberi sedekah pada orang itu, wala yaqumu fa yas'alun nas, sehingga dia tidak bangun dan tidak meminta-minta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Jadi orang miskin itu bukan orang yang keliling terus dikasih satu kurma, dua kurma sudah ridho, pokoknya dia minta. Bukan itu. Tapi orang miskin itu adalah ini orang miskin itu bukan orang yang suka minta-minta, bukan. Tapi orang miskin itu adalah orang yang memang tidak mendapati kecukupannya, dan kadang orang tidak ngerti kalau dia miskin, maka itu harus dikasih. Karena jarang ada yang ngasih. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Babu jawazil akhdhi bil unsa. Ada waktu tambah.